Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria Parubaya dihajar warga usai gagal mencuri motor milik seorang pengendara ojek daring di Probolinggo. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah seorang anggota TNI yang melintas mengamankannya ke kantor polisi. Setelah tertangkap dan kemudian diamuk massa, pria berusia 51 tahun dibawa ke pos jaga lingkungan di Kelurahan Kedupok, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Warga mengikat tangan maling motor itu dan membiarkannya meringkuk di tanah. Tak lama kemudian, seorang anggota TNI yang sedang melintas mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Wonoasih. Setibanya di Mapolsek, pelaku langsung dikeler ke ruang penyidik unit reskrim. Pria asal Kecamatan Leces itu ditangkap karena mencuri motor milik Fatur Rohman, seorang pengendara ojek daring. Pelaku menggondol motor korban yang diparkir di luar rumah konsumennya saat mengantarkan pesanan. Dengan sigap, korban mengejar pelaku dengan bantuan beberapa rekan sesama pengemudi ojek. Setelah 5 km mengejar, korban akhirnya bisa menabrak pelaku hingga jatuh, lalu ditangkap warga. Nah, paling 1 menit 2 menit lah langsung sepeda itu. Sudah nggak ada. Saya uber, Pak. Saya kejar, ya? jalan kaki saya, Pak. Nah, pas itu ada Maxim lewat, saya minta tolong. Tak dia, Pak. Langsung ditarik iya, sama tak tabrak dari belakang. Oh. Pikirannya lolos ya sama pelaku. Pikirannya lolos. Gitu. Nah, yang ketangkepnya di Kedupok itu, ya. Nah, jatuh itu, Pak. Apa untuk penyidikan dan sebagainya nanti langsung serahkan ke pihak reskrim dari Polres Probolinggo Kota. Apa ini merupakan spesialis atau gimana? Kelihatannya spesialis. Ternyata melihat orangnya spesialis karena bukan asli orang sini, tapi orang Kabupaten Probolinggo. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Wonoasih guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku disinyalir sebagai anggota sindikat pencurian motor di wilayah Probolinggo Raya. Dan Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, pencurian motor di masjid kembali terjadi. Di Surabaya, 2 motor milik jemaah raib digondol maling usai sholat subuh. Pelaku terekam CCTV dan kini tengah diburu polisi. 2 motor yang diparkir di halaman Masjid Al-Amin, Medayu Utara, Surabaya raib digondol maling. Aksi pencurian dilakukan oleh 2 orang saat warga melaksanakan salat subuh. Untuk mengelabui warga, kedua pelaku dalam rekaman CCTV juga mengenakan sarung dan peci. Untuk mengelabui warga, kedua pelaku dalam rekaman CCTV juga mengenakan sarung dan peci berpura-pura ikut salat berjamaah. Dengan berbekal rekaman CCTV, 2 korban bersama takmir masjid melaporkan pencurian motor ke kantor Polsek Kerungkut. Korban pencurian motor berharap pelaku segera bisa ditangkap. Memang yang menyurkan kelihatan dari CCTV, ada 2 orang yang kelihatan itu. Tapi ini yang di-share sama teman-teman yang di grup WA kepengurusan Masjid Al-Amin seperti itu. Tapi untuk katanya sih ada orang 2 kendaraan yang arahnya ke sana gitu, ke sana itu ke barat itu. Tapi saya juga enggak, yang saya tahu di ini kamera 2 orang yang mengambil itu. Yang satu itu kelihatannya yang eksekusi, terus yang satunya bawa, terus yang berikutnya yang eksekusi itu yang bawa juga. Jadi 2 kendaraan yang sekaligus hilang itu. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini mengidentifikasi dan memburu pelaku yang diduga kerap mengincar kelengahan para jemaah yang sedang beribadah di masjid. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, wartawan Gadungan yang memeras kepala desa di Pamekasan diringkus polisi. Modus pelaku mengancam akan memberitakan dugaan penyelewengan proyek di desa yang dipimpin korban. Berbekal kartu tanda pengenal pers, seorang pria yang mengaku wartawan digelandang Satreskrim Polres Pamekasan. Pelaku berinisial VM, warga Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Tersangka ditangkap saat pemeras Mukhlis, kepala desa Somalang, Kecamatan Pakong, Pamekasan. Modusnya pelaku mengancam akan memberitakan dugaan penyelewengan sebuah proyek di desa Somalang. Agar tidak diberitakan, pelaku meminta sejumlah uang kepada korban. Pelaku lalu mengajak korban bertemu di sebuah warung di Jalan Joko Tole, Pamekasan.
Saat itu korban sudah melaporkan tindakan pelaku ke polisi. Usai menerima uang, pelaku langsung dibekuk petugas Satreskrim yang menyanggong di lokasi. Jadi pada waktu itu untuk kronologisnya kami dari tim opsional mendapatkan informasi atau dihubungi oleh kepala desa bahwa terjadi hal semacam ini. Sehingga pada waktu itu kita merapat ke mana? Kasmaran. Kafe Kasmaran. Dan di situ ternyata benar ada si oknum atau tersangka ini yang sedang diberikan Menerima uang dari kepala desa. Polisi menyita uang tunai 4 juta rupiah, 2 ponsel, dan 1 tanda pengenal pers milik pelaku. Tersangka dijerat pasal 368 ayat 1 subsidiar 369 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Usai jeda ada informasi harga sejumlah sembako melambung, ratusan emak-emak serbu operasi pasar sembako murah. Tetaplah bersama kami, saudara.